sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Saya akan menjadi konselor kamu yang mendampingi dalam sesi ini. Jadi saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik agar permasalahan yang Kakak alami dapat dipahami dan dicari solusinya bersama. Baik Kak. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Segala sesuatu yang Kakak sampaikan dalam sesi ini akan dijaga kerahasiaannya. Saya juga berharap Kakak dapat berbicara dengan jujur dan terbuka agar saya dapat memahami situasi yang sedang Kakak alami. Apakah Kakak bersedia mengikuti proses konseling ini? Iya Kak, saya bersedia. Oke, baik. Jadi, kalau selama sesi berlangsung ada pertanyaan yang membuat kakaknya kurang nyaman, kakak boleh menyampaikannya. Tujuan saya di sini bukan buat menghakimi atau menyalahkan kakaknya, tetapi untuk membantu kakak memahami kondisi yang sedang dihadapi. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Bisa Kak. Oke. Sebelum membahas masalah yang sedang kakak alami, saya ingin mengenal kakak sedikit terlebih dahulu. Jadi saya menanya, bagaimana kegiatan perkuliahan kakak akhir-akhir ini? Lumayan sibuk sih Kak. Kayak tugasnya tuh banyak banget. Oke, kalau boleh tanya, kakaknya sekarang di semester berapa ya? Semester 4 Kak. Oke, kayak mana perasaan kakak selama menjalani perkuliahan di semester 4 ini? Kadang aku bisa merasa semangat gitu, tapi kadang juga aku bisa merasa capek gitu selama ngejalanin kuliahnya. Jadi ada saat-saat dimana kakaknya tuh merasa cukup terbebani, cukup terbebani dengan tugas kuliah ya? Iya Kak. Jadi selain kuliah, apakah kakak ada kegiatan lain yang diikuti? Nggak terlalu banyak sih Kak, paling cuman kayak membantu kegiatan-kegiatan di kampus itu kalau ada acara-acara tertentu lah. Oke, baik. Jadi dari yang kakak ceritakan, saya melihat bahwa aktivitas kakaknya itu cukup padat ya. Lalu apa yang membuat kakak memutuskan untuk datang ke sesi konseling ini? Saya tuh merasa punya masalah sama kebiasaan saya dalam nunda-nunda tugas gitu loh Kak. Bisa diceritakan lebih lanjut mengenai kebiasaan kakak itu? Kayak kalau ada tugas nih dari dosen, terus saya tuh sering banget nggak ngerjain langsung, bisa dikerjainnya misal dikasihnya seminggu, saya bisa ngerjainnya tuh sehari sebelumnya, padahal kan dikasih jarak waktunya panjang ya Kak. Tapi saya tuh ngerjainnya tuh pasti H-1 lah, jadi kayak nunda-nundanya tuh lama banget. Jadi kayak makanya saya selalu mikir kalau waktunya tuh masih banyak, nanti aja. Oke, gitu. Jadi pas tugas diberikan, apakah kakak langsung paham gitu kalau tugas itu tuh penting gitu? Saya paham kok Kak kalau semua tugas itu tuh penting, tapi ya gitu. Jadi kakaknya tahu sebenarnya itu tuh penting, tapi kakak tetap memilih nanti aja kerjanya gitu. Iya Kak. Biasanya apa Kak yang kamu lakuin setelah memutuskan buat menunda tugas itu? Kayak main HP sih Kak pastinya, kayak entar scroll TikTok, media sosial, kayak ya main-main di HP aja, nonton atau main game, pokoknya hal-hal yang bisa bikin saya seneng lah. Terus kira-kira apa yang kakak rasakan pas lagi ngelakuin aktivitas tersebut? Awalnya sih ya ngerasa seneng-seneng aja sih, kayak santai-santai aja Kak. Terus bagaimana ketika waktu pengumpulannya udah mulai dekat gitu? Nah pas waktu pengumpulannya gitu tuh saya tiba-tiba malah jadi ngerasa cemas, padahal kan itu kesalahan saya sendiri ya Kak. Bisa dijelasin lebih jauh lagi Kak tentang rasa cemasnya itu gimana? Ya saya takut saya nggak bisa nyelesain tugasnya tuh tepat waktu. Kadang saya juga takut kalau
hasil dari tugasnya tuh nggak sesuai sama apa yang saya mau. Ketika rasa cemas itu muncul, apa yang biasa kakak lakuin? Saya langsung ngerjainnya sih kak, tapi ya sampai larut malam gitu, jadi akhirnya saya udah down. Oke, jadi pas kakaknya tuh baru mulai serius pas ngerjain tugasnya pas udah deadline yang sangat-sangat dekat ya. Iya benar banget kak. Oke. Terus gimana kondisi fisiknya kakak pas lagi ngerjain tugas yang udah deket banget sama deadline itu? Biasanya sih pasti capek sih, ngantuk dan kurang fokus juga. Oke, menurut kakaknya apakah kondisi tersebut memengaruhi kualitas tugas yang kakak kerjakan? Iya lagi kak, kayak hasilnya tuh jadi sering nggak maksimal. Jadi perasaan kakaknya gimana sih lihat hasil tugasnya yang nggak maksimal itu? Saya jadi kecewa sama diri saya sendiri, Kenapa tuh merasa kecewa? karena saya sebenarnya punya banyak waktu buat ngerjain, tapi saya malah nunda-nunda hal itu gitu. Jadi ada perasaan menyesal setelah tugasnya selesai? Iya kak. Apakah kejadian ini hanya cuman terjadi sekali atau sangat sering terjadi? Cukup sering sih kak. Kira-kira sejak kapan kebiasaan tersebut muncul? Mungkin sejak semester lalu bisa dibilang. Berarti selama 1 tahun terakhir ini? Kurang lebih begitu kak. Kira-kira apa dampaknya terhadap nilai kuliahnya kakak sendiri? Ada beberapa nilai yang akhirnya nggak sesuai sama harapan saya gitu. Oke. Selain nilai, apa ada dampak yang lain yang kakak rasain? Saya jadi stres dan juga ngerasa bersalah sih. Terus gimana dengan waktu istirahatnya kakak? Yang pastinya kadang terganggu karena saya kan harus pasti bergadang ya pas ngerjain tugasnya. Pas ngalamin itu semua, apa yang kakak pikirin tentang dirinya kakak sendiri? Saya ngerasa kurang disiplin. Apakah kakaknya pernah mencoba mengubah kebiasaan jelek tersebut? Pernah, tapi cuman bertahan beberapa hari doang kak. Menurut kakaknya sendiri, apa yang membuat perubahan itu nggak bertahan lama? Karena saya kegoda gitu loh kak, buat akhirnya ngebuka HP lagi, jadi scroll TikTok lagi, buka media sosial lagi, dan akhirnya nunda lagi. Oke. Saya memahami kondisi yang kakaknya alami. Dari semua cerita yang kakak sampaikan tadi, saya menangkap bahwa kakaknya sebenarnya menyadari kebiasaan menunda tugas yang memberikan dampak sangat kurang baik ya, baik terhadap nilai, kondisi fisik maupun perasaannya kakak sendiri. Iya kak, saya juga ngerasa begitu. Oke, saya sangat menghargai kejujuran dan keberanian kakaknya untuk cerita semua ini. Gak semua orang itu mau terbuka mengenai kesulitan yang sedang dialami. Terima kasih kak. Sama-sama. Jadi dari pembicaraan awal ini saya mulai memahami bahwa masalah utama yang ingin kita bahas adalah kebiasaan menunda tugas kuliah yang membuat kakaknya cemas, stres, dan kurang puas terhadap hasil yang diperoleh. Apakah itu sesuai dengan yang kakak rasain? Iya kak, itu emang hal yang mau saya kasih. Oke, baik. Terima kasih sudah menceritakannya dengan terbuka. Setelah ini kita akan masuk ke tahap berikutnya untuk melihat lebih jauh apa yang sebenarnya membuat kakaknya cemas, stres, dan kurang puas terhadap perkuliahannya dan bagaimana kebiasaan yang saat ini dilakukan mempengaruhi tujuan tersebut. Baik kak, oke saya siap. Oke, tadi kan kakaknya udah cerita masalah yang udah dialami. Sekarang saya ingin tahu apa yang sebenarnya kakak ingin dalam perkuliahan kakak sendiri. Apa harapan kakaknya sebagai mahasiswa? Saya mau bisa dapetin nilai yang
baik dan lulus tepat waktu sih kak. Kenapa hal itu penting bagi kakaknya? Karena saya mau membanggakan orang tua saya dan bikin mereka bangga sama hasil kuliah saya. Oke, selain itu, apa lagi yang kakak harapkan dari diri kakaknya sendiri? Saya pengen jadi pribadi yang lebih disiplin dan bisa bertanggung jawab. Oke, menurut kakaknya, seperti apa pribadi yang disiplin itu? Pribadi yang disiplin itu tuh orang yang, kalau menurut aku ya, dia orang yang bisa mengatur waktu dengan baik, bisa ngerjain tugas tepat waktu dan nggak nunda-nunda pekerjaan gitu lah kak. Oke, apakah itu gambaran diri yang kakaknya pengen? Iya kak. Bagaimana perasaan kakak jika suatu nanti kakak berhasil menjadi pribadi yang seperti itu tadi? Pastinya saya merasa bangga dan bisa lebih percaya diri sih kak. Oke, jadi saat ini tujuan kakaknya adalah mendapatkan nilai yang baik, lulus tepat waktu, serta menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Benar kayak yang saya mau. Oke, sekarang ayo kita lihat apa yang biasanya kakak lakukan ketika mendapatkan tugas kuliah. Biasanya saya baca-baca tugasnya dulu sih gimana, terus nanti saya simpan, terus saya kayak berpikir untuk mengerjainnya nanti. Oke, habis itu apa yang biasanya kakak lakuin? Main HP lagi sih kak, kayak nonton aja yang tadi saya bilang, nonton, scroll, pokoknya aktivitas yang lebih saya suka. Oke, ketika memilih melakukan hal-hal tersebut, apa yang dipikirkan kakaknya? Saya merasa masih punya banyak waktu buat ngerjain tugas. Oke. Kira-kira pikiran kakak itu apa terbukti selalu benar? Enggak juga sih kak, kadang saya karena terlalu santai jadi nggak sadar kalau deadline-nya tuh udah deket. Kira-kira apa yang akan terjadi jika waktu pengumpulannya makin dekat? Pasti saya ngerasa panik dan cemas sih. Terus apa yang kakak lakuin? Saya langsung ngerjain tugas sampai larut malam biar bisa selesai tepat waktu. Kira-kira bagaimana hasil tugas yang dikerjakan saat kondisi yang sangat terburu-buru seperti itu? Biasanya kurang maksimal. Terus bagaimana perasaan kakaknya setelah tugasnya selesai? Saya ngerasa lega sih pasti karena tugasnya udah selesai, tapi juga ngerasa nyesel karena nggak bisa nyelesain tugasnya lebih awal. Oke. Sekarang coba kita evaluasi bersama ya kak. Menurut kakaknya, apakah kebiasaan menunda tugas itu membantu mencapai tujuan yang kakak inginkan? Enggak kak. Mengapa kamu berpikir demikian? Karena saya jadi stres, sering begadang, dan hasil tugas-tugas saya tuh jadi nggak maksimal. Apakah kebiasaan tersebut membantu kakak menjadi lebih disiplin? Nggak sama sekali. Oke, jadi kalau dibandingin dengan tujuan yang kakak mau tadi, apakah perilaku menunda tugas itu membawa kakak lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan tersebut? Lebih jauh dari tujuan. Oke. Jadi kalau kebiasaan ini berlanjut, apa yang bakal terjadi kira-kira? Nilai saya bisa menurun dan mungkin saya kan merasa terus tertekan. Oke, jadi dari evaluasi ini apa yang kakak pelajari? Saya sadar kalau kebiasaan nunda-nunda itu justru bakal ngerugiin diri saya sendiri dan nggak bisa ngebantu sama tujuan apa yang mau saya capai. Oke. Jadi setelah menyadari hal-hal tersebut, apa yang pengen kakak lakuin untuk memperbaiki keadaannya? Saya mau mulai buat ngerjain tugas lebih awal dan nggak nunggu deadline-nya datang. Oke, kira-kira bagaimana itu caranya kakak mau lakuin itu?
mungkin mulai nyicil tugas pas hari pertama dikasih tugas, ya meskipun dikit-dikit dulu. Menurut kakaknya apakah itu udah realistis buat dilakuin? Iya kak, saya rasa iya. Oke, selain itu apa yang mau kakak lakuin lagi? Saya mau bikin jadwal pelajaran setiap malam, kayak jadwal belajar, dan ya berusaha buat ngelakuinnya. Terus bagaimana dengan penggunaan medsos yang selama ini jadi salah satu gangguan kakak? Saya mungkin bisa mulai menaktifkan notifikasi dan nyimpan ponsel pas lagi belajar atau ngerjain tugas. Oke, bagus. Jika suatu saat nanti rasa malasnya muncul, apa yang mau kakak lakuin? Saya bakal ingat tujuan awal saya, yaitu untuk lulus tepat waktu dan dapat nilai yang bagus. Oke, saya mau tanya ya, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kakak bisa menjalankan rencana ini? Skala 1 itu nggak yakin, yang 10 itu sangat yakin. Mungkin 8. Kenapa milih angka 8? Karena saya benar-benar mau berubah dan udah lelah sama kebiasaan menunda tugas saya. Oke, baik. Jadi saya melihat kakaknya udah punya kesadaran dan rencana yang sangat cukup jelas. Jadi apakah kakak bersedia berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut? Iya kak, saya bersedia. Oke, baik. Saya menghargai komitmennya kakak. Semoga langkah-langkah yang kakak udah susun dapat membantu mencapai tujuan yang kakak inginkan. Terima kasih kak, saya akan berusaha buat menjalaninya. Oke, baik. Kita udah sampai di penghujung sesi konseling hari ini. Sebelum kita akhiri, saya pengen tahu bagaimana perasaan kakaknya setelah mengikuti sesi konseling hari ini. Saya ngerasa lebih lega kak. Saya juga lebih bisa memahami penyebab kebiasaan nunda saya tuh apa, kayak yang selama ini saya lakukan tuh gimana. Alhamdulillah, syukur ya kak. Dari seluruh pembahasan kita hari ini, apa hal yang paling penting kakak dapat yang bisa kakak pelajari? Saya sadar kalau kebiasaan nunda tugas itu pilihan yang saya lakuin sendiri ya, dan kebiasaan itu justru malah bikin saya jauh dari tujuan yang mau saya capai. Oke, baik. Selain itu, apa lagi yang kakak dapat dari sesi ini? Saya jadi lebih sadar kalau mau dapetin nilai yang baik dan lulus tepat waktu itu, saya harus mulai ngubah kebiasaan-kebiasaan saya dan lebih bertanggung jawab sama tugas-tugas kuliah saya sih. Oke, bagus sekali. Jadi, rencana yang mau kakak lakuin setelah sesi ini adalah mulai mencicil tugas sejak awal, membuat jadwal belajar, dan mengurangi gangguan dari medsos. Benar begitu? Iya kak, saya akan berusaha buat ngejalanin semuanya dengan konsisten. Oke, menurut kakaknya, apakah rencana tersebut cukup realistis dan dapat dilakukan? Menurut saya sih cukup realistis ya kak. Saya akan mencoba melakukannya dikit-dikit. Oke, baik. Saya sangat senang mendengar bahwa kakaknya itu memiliki komitmen untuk berubah. Ingat ya kak, perubahan itu tidak harus langsung sempurna. Yang penting adalah kakaknya mau memulai dan terus berusaha mempertahankannya. Baik kak, saya akan mengingat itu. Oke, jika suatu saat nanti kakak kembali tergoda untuk menunda tugas, kira-kira apa yang kakak lakuin? Saya mungkin nyoba ingat-ingat lagi tujuan awal saya itu gimana, dan nyoba kembali bikin jadwal yang udah saya buat, bukan malah terus nunda. Oke, itu langkah yang sangat baik. Saya percaya kakak itu memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan tersebut. Yang penting adalah tetap konsisten dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan-hambatan. Terima kasih kak, saya ngerasa
Sama-sama. Saya juga mengapresiasi keterbukaan dan kesungguhan kakaknya selama proses konseling hari ini. Kakaknya udah keren, udah berani mengakui masalah-masalah yang dihadapi dan berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Makasih Kak. Baik, karena waktu kita sudah selesai, maka sesi konseling hari ini kita akhiri. Semoga apa yang telah didiskusikan dapat bermanfaat dan membantu kakaknya menjadi lebih disiplin dalam mengerjakan tugas kuliah. Amin. Terima kasih Kak buat bantuan sama masukannya. Oke, sama-sama. Semangat menjalankan rencana yang sudah dibuat ya Kak. Sampai bertemu lagi jika perlu. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah konseli yang sebelumnya sudah ikut sesi konseling individu tentang kebiasaan-kebiasaan saya yang sering menunda-nunda tugas kuliah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perkembangan yang sudah saya rasakan setelah saya ikut proses konseling tersebut. Sebelum saya ikut sesi konseling itu kan, saya tuh sering banget nunda-nunda ngerjain tugas kuliah. Jadi kayak setiap kali dosen ngasih saya tugas, saya tuh selalu mikir kalau waktu saya masih banyak. Jadi saya milih untuk mengerjakannya nanti saja. Nah, saya lebih sering ngabisin waktu tuh untuk kayak bermain media sosial atau pokoknya main HP gitu, nonton pokoknya hal-hal yang bikin saya senang gitu. Nah, akibatnya tugas saya tuh sering dikerjainnya tuh pada batas pengumpulan waktunya gitu, kayak batas deadline-nya. Jadi saya ngerasa panik sendiri, cemas, bahkan akhirnya kayak harus gadang buat ngerjain tugasnya selesai tepat waktu. Nah, karena dikerjakan secara terburu-buru itu, hasil tugas yang saya kumpulkan juga sering gak maksimal. Setelah ikut sesi konseling itu, saya mulai sadar kalau kebiasaan menunda tugas itu merupakan pilihan yang saya lakukan sendiri gitu. Selama ini saya sering kayak beralasan aja gitu kalau saya tuh belum ada moodnya atau merasa masih ada waktu lah banyak. Tapi dari proses konseling itu saya baru paham kalau perubahan itu harus dimulai dari diri saya sendiri gitu, nggak bisa dari orang lain, harus mulai dari diri saya sendiri. Dan yang memiliki tanggung jawab itu kan, jadi semua tanggung jawab itu kan atas pilihan saya sendiri. Nah, sesuai dengan rencana yang telah saya buat bersama konselor, saya mulai mencoba mengubah kebiasaan tersebut. Sekarang kalau dosen ngasih tugas, saya selalu berusaha buat baca instruksi tugasnya, kayak tugasnya gini, jadi kayak mulai nyicil gitu ngerjainnya dari hari yang sama, kayak nyicil sedikit-sedikit biar nggak terbebani di hari pengumpulannya. Kayak ya walaupun belum langsung selesai, tapi seenggaknya saya sudah mulai belajar untuk menyicil, jadi saya mulai merasa lebih tenang gitu. Saya juga mulai bikin jadwal belajar setiap malam sekitar 1 jaman lah, kayak buat ngerjain. Jadi pas buat ngerjain tugas tuh saya juga matiin notifikasi media sosial dan naruh ponsel saya di tempat yang ya nggak mudah dijangkau gitu, biar saya tuh nggak terdistrak buat main HP. Selain itu juga saya buat daftar tugas apa saja yang sekiranya dikerjain sekarang atau nanti gitu, jadi saya tahu prioritas yang harus saya kerjakan itu apa saja. Nah, tapi awalnya perubahan ini emang nggak gampang ya. Saya masih beberapa kali kayak kegoda buat main HP atau nonton gitu. Saya mikir gitu. Tapi ketika hal itu terjadi, saya nyoba inget-inget lagi tujuan saya tuh apa gitu, tujuan yang sudah saya sampaikan itu apa. Kan saya sudah menyampaikan kalau saya ingin mendapat nilai yang baik, lulus tepat waktu, dan tentu saja menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Nah, hal itu bikin saya jadi kembali termotivasi gitu buat
buat ngelanjutin ngerjain tugas yang lagi saya kerjakan. Terus setelah beberapa waktu menjalankan rencana tersebut, saya mulai merasakan perubahan. Saya nggak lagi panik pas lagi ngadepin deadline, karena sebagian tugas saya kan sudah saya kerjakan di awal. Saya juga merasa punya waktu belajarnya tuh lebih teratur, dan waktu istirahat saya juga nggak lagi terganggu karena harus begadang ngerjain tugas. Selain itu, saya juga ngerasa hasil tugas yang sudah saya kerjakan itu menjadi lebih baik, karena saya kan masih ada, karena saya ngerjain di awal, saya jadi punya banyak waktu buat meriksa ulang hasil tugas saya. Jadi saya punya kepercayaan diri saat pengumpulannya gitu. Saya jadi ngerasa lebih percaya dan tenang dalam menjalani perkuliahan. Ya, walaupun saya masih dalam proses belajar dan sekali rasa malas masih muncul, sekarang saya sudah punya cara untuk mengatasinya. Saya nyoba ulang bikin jadwal. Saya nyoba kembali pada jadwal yang telah saya buat dan ingat-ingat tujuan yang mau saya capai itu apa. Nah, saya percaya kalau perubahan emang butuh banyak waktu, tapi kalau dilakukan secara konsisten, kebiasaan baik pasti akan terbentuk. Kedepannya saya berkomitmen untuk mempertahankan kebiasaan mencicil tugas, mengatur waktu dengan lebih baik, dan mengurangi hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu fokus belajar saya. Saya berharap juga bisa menjadi mahasiswa yang lebih disiplin, bertanggung jawab, juga mampu ngerjain tugas tepat waktu, sehingga tujuan yang ingin saya capai itu bisa saya peroleh dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada konselor yang telah membantu saya memahami masalah yang saya alami dan membimbing saya untuk menemukan langkah-langkah apa yang tepat yang bisa saya lakukan untuk berubah. Saya akan berusaha menjalankan komitmen yang telah saya buat dan terus mengevaluasi diri agar perubahan ini bisa bertahan dalam jangka yang panjang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.